Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, Selasa 15 Oktober 2024. Kita kembali untuk memetakan satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain, termasuk nanti kita akan mereview yang sudah kita analisa kemarin. Sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan materi soft copy, silahkan sampaikan ke tim, nanti kita akan kirimkan secara free ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dari awal hingga saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah di dalam mendapatkan ilmunya. Tentunya kita akan sampaikan juga nanti yang lain jika itu dirasa bermanfaat. Kita mengawali dari XAU untuk mereview satu hari kemarin dengan melihat historinya di hari-hari sebelumnya, sehingga kita menemukan pergerakan kira-kira seperti ini. Kemudian kita menguji di atas, di bawah dengan area pentingnya. Dimulai dari bergerak turun sampai di support kita tandai di sana, berpeluang akan memantul kembali sampai kita uji di area retracement-nya di sana. Jika ditutup lebih tinggi maka berpeluang akan lanjut. Jadi ini ada syarat yang harus dipenuhi ya. Jika itu tidak terpenuhi dan ternyata berubah menjadi warna merah yang signifikan, maka tentu berpeluang akan seperti ini, bergeraknya turun. Nah, yang terjadi ketika mendekati bahkan sampai pada retracement-nya masih ragu dan dikonfirmasi dengan candle hijaunya di sana, sehingga berpeluang akan kembali bergerak naik. Kita menempatkan posisi buy di 265043 hingga targetnya di atas, sedikit di atas retracement-nya, yakni di 2656.13. Dari pergerakan yang ada, 2 candle saja sudah sampai pada target yang pertama. Karena di situ masih ragu, belum ada tanda-tanda kuat atau konfirmasi turun, maka masih berpeluang akan kembali naik sampai di sampai di area target berikutnya tentunya. Di target ini jika nanti masih kuat, maka akan berpeluang sampai di titik jenuhnya. Tetapi kalau kita lihat di target ini satu mulai ada rejeksi ya. Memang dari hijau ini belum ada tanda berbalik ya. Baru ketika ada perubahan warna yang signifikan, disinilah petunjuk turun itu sudah mulai terkonfirmasi, sehingga berpeluang akan kembali bergerak turun sampai di mana? Tentu sampai di retrace-nya dulu, kemudian akan kembali sampai mendekati area support jika itu ternyata ditutup lebih rendah. Apakah ini sulit atau mudah? Kembali cara pandang kita. Trading itu tidak bisa disebut sulit atau gampang kalau kita tidak menjalani, kalau kita tidak punya teknik sendiri yang itu melalui proses yang panjang. Kalau kita hanya copy pada orang lain tanpa kita modifikasi, tanpa diimprovisasi, tanpa dilakukan pengembangan lain, maka yang ada monoton seperti itu. Maka trading itu serasa datar, tidak ada seninya. Padahal dalam trading itu adalah seni bagaimana kita memainkan logika kita. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Seterusnya kita lihat area pentingnya di bawah atau di atas. Kalau tidak ditembus lebih jauh maka akan kembali memantul ya. Kita masuk ke euro. Euro kita perkirakan kemarin satu arah saja, bergerak ke bawah. Dengan simulasi akan koreksi dulu dari bawah kemudian naik. Di area di atas retestnya kita menempatkan posisi buy ya. Meskipun belum sampai pada target, yang kita lakukan ketika dia kembali ke titik
retestnya, maka harus dilakukan persiapan atau antisipasi. Dari petunjuk candle kita bisa mendapatkan bahwa gagal melakukan break di area retestnya, sehingga harus diantisipasi dengan batasan resiko atau dengan menempatkan posisi lain yang itu fungsinya untuk melakukan recovery. Apakah di candle itu atau berikutnya, kembali lagi ke cara kita menempatkan. Berada di jarak 60 sampai 80 misalkan kita menempatkan recovery, tetap saja bisa cover dengan baik. Posisi sell bukan di sini lagi karena sudah tersentuh di atas, maka kita sesuaikan dengan jarak yang terdekatnya. Dengan demikian sampai di target pun akan bisa menutup kerugian dan bahkan bisa lebih dari profit kita. Sampai di target selesai ditutup dengan bullish dan rejeksi. Tapi sayang sudah cukup pagi sehingga mungkin tidak sampai di area itu kita monitoring ya. Maka di awal kita sudah bisa mendapatkan peluang dari peluang bergerak turunnya. Mungkin kita menempatkan posisi yang lebih dengan lot yang lebih atau dengan perhitungan lain ya, sesuai dengan style kita. Jadi jangan menganggap averaging, switching itu sesuatu yang buruk, enggak ya, karena tergantung siapa yang memerankan. Bagi orang yang susah maka itu tentu susah ya. Bagi orang yang itu sangat mudah, maka itu menjadi hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Berikutnya di pound sterling kita perkirakan karena pergerakan yang hari sebelumnya itu datar atau konsolidasi, maka tentu harus betul-betul lebih berhati-hati ya. Di posisi bawah kita tandai dengan area supportnya. Di posisi atas kita juga harus berhati-hati dengan daily range-nya, kira-kira tidak terlalu jauh dari sana ya. Di awal posisi buy kita tersentuh, kemudian sekali lagi ketika ada tanda sudah mulai berat, konfirmasi sudah muncul, atau setidaknya kita bisa merencanakan di mana resikonya, di mana kita melakukan recovery berikutnya. Dengan jarak 100-150 pun kita masih bisa merecovery dengan baik ya, setidaknya bisa meminimalisir tingkat kerugian. Kemudian baru kita menempatkan posisi baru ketika sudah ada konfirmasi lain ya, ada loss momentum di sana berada di area supportnya, kemudian dikonfirmasi hijau sangat signifikan sehingga masih memungkinkan untuk kita entry ya, tentunya dengan melihat waktunya. Ketika sudah cukup malam tentu kita bisa mengukur kemampuan kita untuk monitor di sana. Mungkin itu yang bisa kita review sebagai tambahan ya, untuk kita selalu evaluasi dan koreksi dari yang sudah kita jalankan. Bagian dari proses untuk memperbaiki kualitas trading kita tentu menjadi lebih baik. Kita kembali ke XAU untuk memetakan satu hari ke depan. Dengan melihat satu hari kemarin posisi masih konsolidasi, tidak ada kecenderungan yang signifikan di sana, sehingga masih akan bergerak di situ. Karena konsolidasi berada di puncak atas, tentu lebih condong breaknya ke atas daripada ke bawah. Sekali lagi ini tentu ada kaitannya dengan situasi geopolitik ya, keamanan internasional yang masih menghangat bahkan memanas, sehingga tentu berpeluang menjadikan emas menjadi safe haven-nya ya. Maka permintaan emas berpeluang akan terus naik ya, sampai mungkin nanti di angka 3.000-an ya. Kita kembali ke hari ini, tidak usah terlalu muluk-muluk jauh, angka 3.000 sekian tidak usah. Cukup kita lihat hari ini untuk memetakan dan kita menempatkan hari ini kira-kira kemampuannya seberapa. Itulah yang kita lakukan sehingga kita betul-betul bisa dapat peluangnya, tidak terlalu muluk-muluk ya. Kecuali memang kita sudah set untuk swing trading. Oke, kita coba uji karena di bawah ada penolakan, 2 penolakan, artinya sudah ada double bottom di sana, kemudian sudah mulai merangkak naik, sehingga kita lebih condong dulu akan menempatkan posisi yang ke atas
Kita akan menempatkan posisi yang ke atas hingga di area yang kita tandai ya. Sehingga simulasinya turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian nanti bisa kembali naik lagi seperti ini. Setelahnya akan retest lagi, dan di area itu diuji kemampuan bearishnya. Ketika dia lemah akan kembali bergerak naik sampai di range berapa hari ini kita akan gunakan di 2 hari yang lalu sebagai range yang oke. Kita turunkan sedikit biar tidak terlalu panjang. Kita ambil mendekati rata-rata, kira-kira seginilah, sehingga kita nanti bisa menempatkan entry point yang masih potensial dengan kondisi running saat ini ya, kondisi runningnya saat ini. Kita akan tandai untuk buy-nya, memastikan kekuatan bullish itu betul-betul signifikan. Kita akan tandai ini untuk entry buy-nya di 2657.42. Kemudian targetnya sampai di mana? Kita targetkan sampai di ujung resistennya ya. Dikira-kira dua-duanya yang banyak disentuh di situ di 2664. Target yang terdekat di 2664.90. Kemudian kita targetkan berikutnya jika ternyata di area di situ tidak ada tanda-tanda pembalikan, tidak ada konfirmasi bergerak ke bawah, sehingga kita bisa tetap menjadikan target berikutnya sebagai acuan untuk potensi ke atasnya. Di target berikutnya 2672.53 kita tempatkan di sana. Kemudian untuk area jenuhnya mungkin tidak usah terlalu jauh biar juga realistis saja. Intinya target kita sudah tercapai dengan baik ya. Area jenuh beli kita perkirakan saja di 2677 poin sekian ya, kira-kira di situ saja, tidak usah terlalu jauh. Kalaupun nanti naik ya biar saja, yang penting kita sudah dapat dari target maksimumnya. Bahkan di target 2 itu sudah cukup maksimum, 1 hari sudah lebih dari cukup. Kemudian simulasi berikutnya, jika syarat naik itu tidak terpenuhi, dia hanya bergerak sampai di area warna oranye yang kita tandai, maka nanti akan bisa berpeluang seperti ini ya. Dia akan mulai break dari support kecilnya, kemudian retest dan kembali bergerak turun ya. Bergerak turun juga sama kita tandai dengan area maksimum. Kita menempatkan posisi sell-nya di 2645. Poin 45. Kalau ditanya kenapa mengambil di situ, ya tentu semuanya berdasarkan perhitungan ya. Mungkin teman-teman menempatkan di atasnya, di bawahnya, silahkan saja punya pandangan yang berbeda. Kemudian targetnya kita tempatkan di swingnya di sini yang kecil, masih cukup realistis untuk satu transaksi di sini. Target sell pertama kita tempatkan di 2638.00 dan selanjutnya kita akan tempatkan di swing berikutnya atau level psikologis berikutnya.
Oke, untuk target yang kedua, jika target pertama ternyata jauh lebih rendah, ya targetnya lebih banyak atau ditutup lebih rendah, maka kita perkirakan dia akan bergerak turun hingga 2630.75, 76 juga boleh ya, 76 biar sama. Kemudian setelahnya kita tandai dengan area jenuhnya di sini ya. Di sini ada banyak sentuhan, kita tempatkan ini sebagai jenuh jualnya. Area jenuh jual berada di 2622 poin sekian sebagai bentuk nanti kehati-hatian. Jadi apakah nanti pasti sampai di situ berbalik? Pasar tidak bisa diperkirakan dengan pasti, sehingga kitalah yang bisa memainkan. Kita mau seperti apa, mau trading bagaimana, mau cuan seperti apa, mau target juga bagaimana, semuanya kembali ke kita masing-masing. Pasar itu ibaratnya lautan luas. Kita mau ngambil di tepian oke, kita mau di tengah silahkan, kita mau cari ikan yang banyak juga boleh, ikan yang kecil juga boleh. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu banyak belajar, selalu banyak koreksi dari yang sudah kita lakukan, karena itulah proses untuk menjadi lebih baik di dalam kita menekuni trading kita. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.